Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di SD Negeri Pranan 01, masuk di wilayah Sukoharjo. Kali ini Liberty akan melihat secara langsung kemandirian dari mereka para siswa setelah selesai menerima dari MBG. Setelah makan bersama gratis, ternyata anak-anak tidak berhenti di situ saja. Artinya bahkan ompreng, tempatnya nasi itu dicuci bersama-sama. Inilah kemandirian mereka dari SD Pranan ini, SPPG Pranan, Unit Pelayanan Badan Gizi Nasional, SPPG Pranan. Nah, ini sudah di-drop dari SPPG Pranan ke SD Negeri Pranan 01. Yang dihadap kamera deh. Selesai dari cuci tangan, kemana nih? Kelas. Masuk kelas. Selesai dari cuci tangan, ambil MBG, langsung masuk kelas. Si Amit. Lali nggawa. Oh, lupa Mbak, bawa sendok. Ada sendok mboten Bu Guru?
lali nggowo. Aku juga lupa sendoknya. Wah. Semaknya buruk sih. Sayurnya gimana, Mayo? Saya bupati. Ini sayurnya apa ini? Ini apa ini? Itu nasi goreng ya? Nasi goreng terus apa lagi? Hah? Telur sama susu. Terus ini apa ini? Nasi goreng, telur, susu. Terus ini mau kacang. Ini apa ini? Anggur. Oh ya. Ini kelas berapa tuh, Mbak? Kelas 6. Kelas 6 SDN 01 Peranan Polokarto Sukoharjo. Boleh, ini sekarang itu dicampur pakai kacang. Sip, ikan. Gampang, bagus. Urut-urutannya dari penerima manfaat MBG di SDN 01 Peranan Polokarto Sukoharjo ini. Pertama, siswa diminta untuk menyucikan tangan dulu. Setelah cuci tangan bersih, langsung satu persatu urut mengambil antrian MBG. Setelah mengambil antrian MBG, langsung dibawa masuk ke kelasnya masing-masing. Setelah itu barulah berdoa untuk makan, yang selanjutnya makan bersama menikmati lezatnya MBG Peranan Polokarto Sukoharjo. Kali ini ada di SDN 01 Peranan Polokarto Sukoharjo. Dibekali oleh kemampuan bisnis. Jadi teman-teman itu, anak-anak itu selain nanti diajari oleh dari sekolah untuk menanam, dan juga dari teman-teman yayasan itu diajari menanam, sehingga hasil tanaman nanti dipakai untuk setor ke MBG, sehingga teman-teman itu anak-anak juga dapat pemasukan. Di lain itu juga anak-anak ini diajari dari teman-teman yayasan Madani, ini diajari untuk pembuatan sabun cuci piring organik. Ini sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih seluruh teman-teman dari Madani, Pak Kalono, Smart Madani. Jadi ini sabunnya aman, sehingga hasil cuci piring seperti yang kita lihat nanti masuk ke kolam. Di kolam ini akan dibudidayakan ikan lele rencana, sehingga nanti hasilnya selain pupuk organik dari sisa makanan MBG, nanti juga ada hasil dari ikan lele sebagai sumber protein juga, termasuk nanti pupuk organik ini digunakan untuk optimalisasi lahan pekarangan sekolah yang ada, sehingga nanti menghasilkan tanaman penunjang suplai MBG. Tidak bisa memang memenuhi satu sekolahan untuk kebutuhan logistik MBG. Hanya saja titik poinnya di sini adalah mengajarkan anak-anak itu untuk bertanggung jawab, mandiri, dan kita tekankan bahwa Sukoharjo ini ke depan akan menitik beratkan penguatan karakter anak, itu akan lebih penting.
Kalau Bapak siapa Bapak? Kalau boleh tahu Bapak sebagai apa Bapak? Saya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Oh siap, Ji, mantap. Pendidikan karakter ini nantinya kedepannya akan diterapkan di SD lain di Sukoharjo atau seperti apa Pak? Oh, tentunya ini di seluruh Kabupaten Sukoharjo. Jadi memang program nasional dari kementerian itu kan ada jurnal namanya 7 Kebiasaan Anak. Mulai bangun pagi dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah canangkan untuk jam wajib belajar anak. Jadi jam 7 malam sampai dengan jam 9 itu harus belajar di rumah. Nanti jam 9 tidur lebih cepat, bangun pagi, nanti melaksanakan ibadah langsung masuk sekolah. Sehingga ini akan mengurangi potensi kenakalan remaja. Apalagi anak-anak yang menginjak dewasa seperti di usia SMP ini perlu bimbingan kita semua. Sehingga dengan adanya kontrol orang tua di rumah, dengan optimalisasi kontrol Bapak Ibu guru di sekolah, insya Allah anak-anak ini akan terhindar dari kenakalan remaja. Iya. Pak, sabun ini nggak berdampak ke lele itu, Pak? Artinya tetap hidup ya Pak lelenya Pak? Lelenya tetap hidup karena ini organik, Pak. Oh gitu, Ji. Sip. Dibuat dari belimbing uluh ya Pak ya. Belimbing uluh. Siap, Ji. Setelah selesai dari pencucian ompreng, airnya disalurkan ke semacam kubangan di mana di situ dipelihara ikan lele. Urut sana dulu Mbak. Ya, antri dipicah ya. Nah, yang sayur kasih sayur, yang lauk dikasih lauk, nasi kasih nasi. Oh dipisah-pisah gitu Pak ya? Pisah-pisah. Bisa. Oh, Biar nanti untuk pengelolaan sampahnya lebih mudah. Ji. Ayo yang tertib. Ini sampah untuk nasi, sampah untuk lauk, sampah untuk sayur dan buah. Sampah untuk non organik. Nah, itu. Masuk ya. Masuk ya. Sini. Nah. Ayo yang tertib ya. Padahal di rumah nggak pernah nyuci ya Mas? Iya Mas, nggak pernah nyuci piring ya di rumah ya? Nah, sekarang jadi bisa mencuci piring yang selesai dipakai untuk makan. Ini satunya ramah lingkungan karena untuk kolam ikan. Oh, sana kolam ikan. Oh, berarti airnya langsung ke sana. Tempat wadah makanan, sabun untuk pencuci ompreng.
sekalipun mencuci sendiri tetap dalam pengawasan ibu guru. Kalau ibu nama lengkapnya siapa dan selaku apa bu? Ya, perkenalkan saya Binar Kustanti, SPD SDMBD. Saya selaku kepala sekolah di SD Negeri Pranan 1, Kecamatan Kolokantong, Kabupaten Sukoharjo. Ibu, dengan adanya pendidikan karakter ini sudah mulai kapan dan imbasnya seperti apa kepada murid-murid sendiri? Contohnya. Untuk pendidikan karakter sendiri itu dimulainya sudah sejak dulu ya, untuk pembiasaan dan karakter-karakter baik yang kami ajarkan. Namun untuk pencucian food tray ini baru dimulai di awal semester 2 karena program itu baru dimulai di liburan semester, kemudian kami terapkan baru seminggu ini untuk di SD Negeri Pranan 1. Tapi untuk pendidikan karakter pembiasaan insya Allah sudah dari sejak dulu sudah kami terapkan, namun belum dalam bentuk cuci food tray. Respon dari siswa sendiri dan dampaknya sendiri seperti apa setelah adanya cuci sendiri, putri sendiri seperti apa? Alhamdulillah anak-anak senang ya karena diajarkan untuk mencuci piring sendiri. Terus untuk sebelum program itu dilaksanakan juga kami dari pihak sekolah itu meminta izin ke orang tua. Nanti takutnya ada persepsi anak kok suruh untuk mencuci di sekolah gitu. Jadi kami menjelaskan ke orang tua, ke wali murid bahwa itu memang untuk pembiasaan karakter yang nantinya akan dibawa ke masa depan mereka. Dan alhamdulillah respon dari wali murid sangat mendukung untuk kegiatan ini. Ini mulai kelas 1 sampai kelas 6 atau? Iya, semua kelas 1 sampai kelas 6. Namun nanti pelaksanaannya karena tempatnya itu belum memadai banyaknya itu, jadi nanti berjenjang untuk waktunya. Berarti penerima manfaatnya berapa bu? 103 103 dari kelas 1 sampai kelas 6. kelas 6 semua. Ya. Makasih bu. Oke, matur nuwun. Ini jadi ibu-ibu ini yang memproduksi makanan pendamping yang dibutuhkan SPPG. Makanan pendamping yang Ya, dibutuhkan jadi SPPG. Kalau di SPPG itu kan ada lauk utama, lauk pendamping. Ye. Salah satunya ada nabati gitu, misalkan tahu kita proses supaya menarik anak-anak mau makan, terus tempe gitu, terus sayur gitu. Jadi ini ibu-ibu UMKM warga sekitar sini yang memang sangat membutuhkan pekerjaan, dan ini sudah berjalan beberapa bulan ini. Dan setelah adanya UMKM ini, ibu-ibu ini kreatif untuk membuat makanan. Jadi tadinya tempe digoreng biasa atau digoreng biasa, terus dimodifikasi ke atas kreatif ibu-ibu UMKM ini, akhirnya makanannya pada habis. Ji. Gitu. Kalau kali ini apa nih Pak yang dibuat apa ini? Makanan ini, Bu? pendampingan Jawab. Mbak? Galantin ayam. Iya. Yang kayak dibuat semacam gudir itu ya? Bentuknya kayak Enggak. gudir itu ya? Untuk sop Sop. galantin itu kan. Oh, ji. Tapi dari daging ayam. Ya. Hmm. Ini tetap pakai APD, masker tetap, sarung tangan tetap, Ji. tetap higienisnya tetap kita Ji. jaga. Ji. Biasanya selain galantin apa saja Bu? Ya, kita bikin selain itu tahu bakso, rolade tahu, terus sama Tahu bakso, rolade tahu, Sayur. nugget tempe, nugget tempe, nugget sayur. yang lainnya juga ada banyak. Bunci, banyak sekali bunci, alhamdulillah. Dan mereka anak-anak puas ya dengan misalnya kalau makan ayam goreng lebih suka dengan galantin gitu, lebih gitu. Ya? Oh, ji. Masakan yang inovatif gitu. Inovatif bunci, sip, ya. Loh, kalau niki napa niki? Ini yang proses. Nanti diproses Potong. dibungkus Pak. Oh, galantine niki Bu. Ya, nanti dibungkus Pak. Tak pikir tadi susu segar apa? Oh, berarti nanti ini dikukus terus dipotongi itu Bu. Oh. Kaya selat galantin itu. Nah, ini yang udah dikukus belum? Di belakang Pak. Oh, ini. Ya belum. Yang belakang. Ya ini maksudnya prosesnya. Oh, nanti dikukus di di sini. Nah. Tuh, nggih. Nggih. Oh, ini tahu baksonya ini Bu. Iya, nanti buat baksonya. Sip. Ya, nggih. Sik.
Jadi kalau boleh tahu Bapak nama lengkapnya siapa, sebagai apa Bapak? Sutardi, jadi sebagai yayasan yang bertanggung jawab operasional beberapa SPBG, terutama ini SPBG. Saya asli Gotok Polokarto Sukoharjo. Ada beberapa SPG yang dimiliki Bapak? Ada 5. 5. Di mana saja tuh Pak? Ada di Kabupaten Purwodadi, Seroyo Karanganyar, ada di Gotok sini, ada di Pranan, ada di Kudu Nganjuk, Jawa Timur. Pak, terkait acara tadi di sekolah gimana Pak? Memang untuk acara sekolah itu penting sekali, karena memang selain kita bicara gizi, bicara makanan, kita memang yang paling penting adalah pendidikan karakter. Tanggung jawab itu penting gitu. Jadi tidak bicara makanan, gizi, tapi banyak hal anak-anak bisa dikembangkan. Ya Pak, tadi kan juga ada proses pencucian komprengnya ya. Apakah kemudian dari pencucian itu di sini dicuci lagi atau gimana Pak nanti? Ya, untuk di sekolah itu memang dicuci. Kita tidak bicara bersih atau tidak bersih, karena itu salah satu pendidikan tanggung jawab. Jadi nanti untuk di SPBG tetap diproses, tetap dicuci, tetap disterilisasi, tetap higienis nomor 1. Jadi tidak mengurangi SOP di SPBG. Kalau yang di Godok ini sendiri berapa penerima manfaat itu Pak? Di Godok ini sekitar 3.350-an. Dari SD sampai? Dari SD, ada TK, ada SD, ada pondok pesantren, ada SMA. Ada pondok pesantrennya banyak. Bahkan pondok pesantren itu kita sudah bekerja sama. Kita sekolah itu tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai objek. Jadi ada usaha pondok pesantren yang menjadi pemasok di SPBG. Dan nilainya luar biasa. Jadi bisa 30 sampai 50 juta per bulan. Pondok pesantren Nurul Albab kalau boleh saya sebut. Iya, tulan itu luar biasa. Jadi sejak awal mau kita ajak, ayo kolaborasi. Jadi sekolah tidak hanya mendapatkan makanan, jadi tidak ada objek, tapi juga sebagai subjek. Nah ini nanti bisa kita kembangkan semuanya, termasuk sekolah nanti produksi sayurnya atau sabunnya bisa kita kirim ke SPBG terutama. Gitu. Rencana ada penambahan SPBG lain Pak? Secara nasional kan SPBG sebetulnya secara Polta sudah cukup ya. Sekarang lagi untuk membangun yang sudah ada jatah. Sekarang kurang lebih ada kalau nggak salah 20 ribuan, 56 juta penerima manfaat sekarang. Jadi yang penting menurut kami sebagai masyarakat peduli untuk pendidikan karakter. Gitu. Poin pentingnya itu sebenarnya. Tidak bicaranya makan. Kalau di Godok sendiri ada beberapa karyawan Bapak? Kalau di SPB istilahnya bukan karyawan Pak, jadi istilahnya relawan. Itu ada kurang lebih 53 sesuai juklis. Jadi kita semua ikutin aturan dari Badan Gizi Nasional. Sekitar Pak ya, ini hubungannya. Kalau Pak Tardi kan given sebagai owners yang mengkoordinir SPBG. Dalam kegiatan ini beliau nggak mungkin sendiri, tapi mengajak kerjasama dengan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakatnya yang diajak adalah Yayasan Smart Mardani Indonesia yang Pak Tardi juga menjadi pendiri di situ. Ini karena terpisah dengan SPBG. Nah, yang mengepalai di Yasmi itu Pak Kalono. Jadi silahkan wawancaranya sekalian berdua. Ini menurut aku tuh Pak, ada. Ya monggo, monggo. Jejer Monggo Pak Kalono. Yang akan disampaikan monggo Pak Kalono, kira-kira apa yang harus disampaikan? Konsepnya tadi mungkin Pak, kegiatan yang tadi ditunjukkan satu itu seperti apa? Baik, jadi selama ini sekolah maupun siswa itu hanya sebagai objek dari MBG, makanan bergizi gratis. Dan kemudian sering banyak sorotan dari masyarakat, dari media massa, tapi kami mencoba mencari hal yang positif dari MBG ini biar menjadi maunya nilai yang lebih.
Maka kemudian kami mengusulkan pada waktu itu kepada Dinas Sukoharjo program untuk merubah dari yang semula objek menjadi subjek untuk membangun karakter, membangun kemandirian. Akhirnya nanti juga menciptakan ketahanan pangan juga dari yang semula hanya makan, kemudian selesai diserahkan lagi, diambil oleh SPPG. Nah ini kemudian dari siswa itu kita ajari untuk bagaimana mulai disiplin memisahkan antara yang sisa makanan yang organik maupun anorganik. Nanti kan kita lihat yang plastik yang ke sampah non organik, kemudian yang sisa-sisa yang organik kita masukkan ke sampah yang organik. Nah ini membangun juga disiplin dan sekaligus kebutuhan lingkungan, sehingga nanti akan tidak memberatkan sampah yang bercampur dan kemudian memberatkan bumi yang kita tinggali ini. Itu sudah mulai kita ajarkan kepada anak-anak. Ada rencana diterapkan di tempat lain? Ya, ini sudah ada beberapa yang meminta untuk juga diterapkan tempat lain. Ada yang di Gunung Kidul, ada di Bekasi. Kota Bekasi. Nanti kita ini sudah nguyak-nguyak malah. Yeah. Tapi kita berkomitmen kita mulai dari Sukoharjo. Karena pertama kali yang merespon di Sukoharjo. Yang merespon baik, ya itu pertama kali Sukoharjo kita Sukoharjo dulu. Artinya tidak hanya di Solo Raya saja, Nji. Bahkan sampai di Gunung Kidul atau di Bekasi juga, Nji. Kalau harapan kami nanti ini bisa nasional. Jadi nanti dari BGN, dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, mungkin Kementerian Lingkungan Hidup nanti menangkap ini dan menjadi program nasional. Kita akan senang sekali kalau Kalau yang tadi sudah memenuhi keinginan dari Bapak, artinya anak-anak sekolah sampai dari makan, berdoa, sampai nyuci piring dan lain-lain sudah termasuk kepuasan sampean belum itu? Sudah sesuai targetnya? Itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harapkan, alhamdulillah berjalan semuanya dengan baik dan sangat sederhana kan sebetulnya. Dan insya Allah bisa dilaksanakan di seluruh sekolah. Ya. Mungkin saya bisa tambah sedikit. Ya, jadi fungsi SPPG tidak bicarakan hanya isi. Jadi fungsi ekonomi masyarakat sekitar. Ini saya juga sudah mulai. Jadi selain tadi objek sekolah jadi subjek objek gitu juga, ini saya sudah mohon maaf ada janda-janda yang tidak punya pekerjaan dan kebetulan ini sekarang sedang kerja. Itu untuk membuat makanan pendamping yang diperlukan SPPG. Jadi kita kumpulkan sekitar itu ada janda-janda itu ada berapa dan itu sangat membutuhkan pekerjaan dan itu sangat berarti. Dan itu alhamdulillah sudah mulai berjalan hampir 1 bulan atau 2 bulan ini dan itu efeknya luar biasa. Jadi tidak bicara gizi, tidak bicara ini bicara juga ekonomi. Jadi klasterisasi ekonomi di daerah itu luar biasa. Putaran uang di daerah ini luar biasa. Jadi dampak positifnya besar. Jadi nanti bisa lihat ibu-ibu yang memang sudah sepuh, mungkin di tempat lain tidak diterima, tapi kita terima. Bikin trade misalkan, mohon maaf, anak-anak itu kalau dikasih tempe atau tahu dipotong tidak dimakan. Nah kita ajarin untuk buat variasi, tempenya dibikin nugget, sayuran bikin nugget, terus tahunya dikasih kembang, dikasih sayur supaya dimakan. Jadi yang penting faktor gizinya, karbohidratnya, vitaminnya tidak berkurang. Ini luar biasa dan ini nanti bisa cek. Ya, terima kasih Bapak. Kita mau melihat ibu-ibu dulu sebentar dekat dulu. Pak Kati, izin bahwa Bapak kumpul di sini biar satu paket Pak. Itu ada ibu UMKM yang membuat lauk untuk dimasukkan di SPPG.